Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Desani, NIM 0704211009, mata kuliah Ilmu Tauhid, kelas Biologi 2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama ada wujud, artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diciptakan karena menjadi zat pertama yang mengawali semua hal. Yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati, dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda-beda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan tidak ada satupun yang mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima ada qiyamu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya tunggal. Maksudnya Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya akan binasa keduanya. Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh adalah qudra, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang kedelapan adalah iradat, yang artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, oleh karena itu kejadian apapun bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah ilmun, yang artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang ke-10 adalah hayat, yang artinya hidup. Allah maha hidup, tidak akan pernah musnah ataupun binasa. Dia kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Dan yang ke-11 ada sama, yang artinya mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, tidak ada yang akan terlewat olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Maidah ayat 76. Dan yang ke-12 adalah basar, yang artinya melihat. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penglihatannya tidak memiliki batasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat apapun, kapanpun, dan dimanapun, lebih dari yang manusia pikirkan. Dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. 13 ada kalam, yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi dan Rasul untuk menyebarkan kalamnya sebagai pegangan umat manusia. Yang ke-14 adalah qadiran, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali sinar itu menyinari mereka. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Dan yang ke-15 adalah muridan, yang artinya berkehendak. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Ke-16 aliman, yang artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan sebesar debu pun, baik tindakan baik atau buruk. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 ada hayyan, yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hidup dan dapat mengasihi hamba-hambanya karena tidak pernah tidur. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. 18 ada sami'an, yang artinya mendengar. Di
Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Mericik angin hingga desiran di dalam hati seseorang pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ke-19 ada basiran yang artinya melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya umat Islam selalu berbuat kebaikan dan merasa diri selalu diperhatikan oleh Allah. Dan terakhir adalah 20 mutakaliman yang artinya berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar adanya dan semua manusia harus tunduk pada perintahnya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada Adam yang artinya tidak ada. Segala yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah dan mustahil jika Allah tidak ada. Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Al-Nahl ayat 3. Yang kedua ada Hudus yang artinya baru. Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Allah berfirman, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga ada fana, yang artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi, dan Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah berfirman, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan terhadap kekal. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Yang keempat ada mumasalatul lil hawadisi yang artinya Allah serupa dengan makhluknya. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Yang kelima adalah muhtajun li ghairi, yang artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun karena Allah berdiri sendiri. Yang keenam ada ta'adud yang artinya berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah Maha Esa atau tunggal. Yang ketujuh ada ajun yang artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang Maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Yang kedelapan adalah karaha yang artinya terpaksa. Allah mustahil bersifat karaha. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Allah berfirman, Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Buruj ayat 16. Dan yang kesembilan ada jahlun yang artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah, seperti yang dijelaskan surah Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-10 ada mautun yang artinya mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. Dengan demikian sangat tidak mungkin Allah bersifat mautun atau mati. Dan yang ke-11 ada sumum yang artinya tulis. Merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. Allah berfirman, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-12 ada umyun yang artinya buta. Allah tidak buta, Allah Maha melihat. Menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 bukmun yang artinya bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam yang artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Yang ke-14 ada azan yang artinya lemah. Allah mustahil bersifat azan. Allah Maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Karena Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun. Ke-15 ada karihan yang artinya terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah Maha berkehendak atau muridan. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Yang ke-16 ada jahilun yang artinya maha bodoh.
Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Ke-17 ada mayitun yang artinya mati. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat mayitun. 18 ada as-sama yang artinya maha tuli. Allah itu maha mendengar bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah maha mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19 ada ama yang artinya maha buta. Mustahil bagi Allah bersifat maha buta, sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan yang terakhir ada abkama, artinya maha bisu. Allah mustahil bersifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari saya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.